Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Ibu banggakan, kelas 6A dan 6B, hari ini kita akan belajar bahasa Sunda. Ya, kita masuk pembelajaran 2 atau bab 2, halaman 20. Nah, boleh disiapkan. Ibu harapkan sebelum belajar, marilah kita berdoa, atau kalian tadi sudah berdoa barangkali ya di jam pertama, tidak ada salahnya kita ucapkan basmalah kembali ya. Semoga materi yang akan kita pelajari membawakan manfaat untuk kita semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah dibuka halaman 20-nya, langsung saja Ibu mulai untuk materi hari ini ya. Nah, ini kan ya sebentar. Nah, ini adalah ngaregepkeun. Ngaregepkeun itu memahami ya, memahami isi bacaan yang akan Ibu bacakan. Ya. Nah, di sini ada judulnya Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin kalian masih masih terbayang-bayang atau masih merasakan suasana hari kemerdekaan kita ya. Nah, di sini Ibu akan membahas tidak jauh dari hari kemerdekaan atau tidak jauh dari sejarah dahulu lahirnya Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, sekarang kita mulai untuk bahasa Sundanya dulu. Jadi, Ibu akan membacakan satu paragraf satu paragraf bahasa Sunda, satu paragraf bahasa Indonesianya. Jadi nanti kalian tugasnya itu merekam apa yang Ibu bacakan, tapi kalian tidak usah semuanya ya. Kalian cukup satu paragraf bahasa Sundanya, lalu satu paragraf bahasa Indonesianya. Itu harus sama. Kalau bahasa Sundanya paragraf 1, berarti bahasa Indonesianya juga paragraf 1 ya. Nah, kita mulai ya. Bangsa Indonesia diwangun ku ratusan seler bangsa anu nyicingan ribuan pulau serta nyarita dina rupa-rupa basa wewengkon. Adat istiadat unggal seler bangsa beda-beda. Unggal seler bangsa mibanda adat anu jadi ciri jati dirina. Bangsa Indonesia dibangun dari beberapa suku bangsa yang menempati ribuan pulau dan menceritakan berbagai bahasa daerah. Adat istiadat tiap suku bangsa berbeda-beda. Suatu bangsa mempunyai adat yang menjadi ciri jati dirinya. Kalian tidak usah ditulis terjemahannya, cukup kalian nanti merekam atau melihat ya, bisa di screenshot dari video yang Ibu share ini, kalian screenshot, jadi tidak usah dicatat ya. Atau lebih nyaman boleh kalau kalian mau mencatatnya satu paragraf saja. Kalau dirasa semua terlalu banyak, cukup pilih yang akan kalian jadikan rekaman ya. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Salian ti basa jeung adat istiadat, ageman serta kepercayaan warga seler bangsa henteu sarua. Henteu sarua itu tidak sama ya. Tapi sanajan kawilang loba hal anu beda, loba itu banyak ya. Sakumna warga negara ngahiji jadi sabeungkeutan. Minangka hiji bangsa nyaeta bangsa Indonesia. Eta kaayaan geus lumangsung ti baheula, luyu jeung semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Anu ngandung harti sanajan beda-beda tetep hiji. Selain bahasa dan adat istiadat, agama serta kepercayaan warga Indonesia tidak sama. Selain itu, banyak hal yang berbeda. Warga negara tetap bersatu, yaitu Indonesia.
Hal tersebut merupakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika jadi panghudang sumanget sakumna rakyat Indonesia. Pikeun ngahiji dina ngawangun nagara. Tumengrepna eta semboyan dina kahirupan sakumna warga negara. Jadi pangrojong tumuwuhna tekad anu kuat pikeun ngahontal kahirupan raharja. Gemah ripah tu repeh rapih. Bhinneka Tunggal Ika mengundang semangat rakyat Indonesia. Bersatu dalam satu negara itulah semboyan yang menjadi warga negara. Jadi yang mendukung tekad yang kuat untuk meraih kehidupan. Rukun, damai, aman, dan sentosa. Minangka negara anu rakyatnya mangrupa hiji bangsa, anu ngawujud tina rupa-rupa seler bangsa, negara Indonesia teu leupas tina sagelemengna tina ancaman bengkahna persatuan. Disaprak proklamasi kamerdekaan, persoalan disintegrasi bangsa mindeng jadi bangbaluh anu ngabeungbeuratan pamarentah dina raraga ngawangun negara. Sebagai negara yang rakyatnya satu bangsa, yang merupakan bermacam-macam bangsa, negara Indonesia tidak terlepas dari ancaman pemisahan persatuan. Dari proklamasi kemerdekaan, persoalan disintegrasi bangsa sering membebani pemerintah dalam membangun negara. Masalah-masalah anu jadi panghalang kana kalancaran lajuna pangwangunan di antarana tina ragamna agama, tina sikap sawalatara seler bangsa anu ngarasa pangpunjulna, atawa masalah panggedugna adat istiadat. Katambah ku kaayaan geografis negara Indonesia anu diwangun ku kurang leuwih 13.000 pulau anu bisa jadi alatan gampang karena papisahna bangsa Indonesia. Masalah-masalah yang menjadi penghalang untuk kelancaran pembangunan bangsa diantaranya keberagaman agama, sikap suku bangsa atau sikap suku yang paling benar sendiri, atau masalah adat istiadat, ditambah keadaan letak geografis negara Indonesia yang terdiri dari kurang lebih 13.000 pulau, yang menjadi mudahnya Indonesia terpecah belah. Sangkan persoalan ancaman disintegrasi bangsa bisa gancang kaungkulan 5 tahun saenggeus negara Indonesia merdeka, nyaeta dina tanggal 17 Agustus 1850, Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan jadi semboyan negara. Supaya persoalan ancaman disintegrasi bangsa bisa cepat terselesaikan 5 tahun setelah negara Indonesia merdeka, yaitu pada tanggal 17 Agustus, ini itu 1950, Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan jadi semboyan negara. Harita ditandaskeun yen unggal seler bangsa meunang ngaraksa tur ngariksa kabudayaan tur basana, pikeun ngamumule kabeungharan budaya bangsa Indonesia. Iwal ti eta ditandaskeun oge yen sakur warga negara bebas ngagem agama anu disahkeun ku Undang-Undang Dasar 1945. Kusabab kitu rumusan Tunggal Ika jadi katangtuan anu ditetapkan ku pemerintah. Minangka paham wawasan Nusantara. Hari itu ditetapkan setiap bangsa diperbolehkan mempelajari budaya lain untuk memelihara kekayaan budaya bangsa Indonesia. Selain itu, ditetapkan pula seluruh warga negara Indonesia bebas memeluk dan menganut agama dan kepercayaan yang telah ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, rumusan Tunggal Ika jadi ketentuan yang ditetapkan pemerintah supaya paham dan mengerti akan wawasan Nusantara. Nah, tadi ada kata-kata istilah ya, ada kata-kata istilah desentralisasi ya. Ada juga geografis ya. Itu artinya desentralisasi itu penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat
kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Ya, kalau geografis letak suatu daerah atau wilayah dilihat dari kekayaan di permukaan bumi. Nah, itu contoh yang bisa kalian lihat atau kalian dengar. Nah, selanjutnya kalian memahami ya. Kalau ada koma berhenti sebentar, ada titik berhenti, jangan terus aja kayak membaca kalian seperti ya, kelas 3 ya. Tugasnya nomor 1, paragraf di atas terdiri dari 7 paragraf. Tidak usah ditulis terjemahannya. Kalian kalau merasa terlalu cepat, boleh kalian langsung ketika mendengarkan di HP, boleh di screenshot ya. Jadi nanti kalian ketika merekam boleh melihat itu. Atau yang pilihan keduanya, kalian bisa ditulis terjemahannya yang kalian akan rekam saja. Contoh paragraf 2, kalian tulis saja terjemahannya khusus untuk paragraf 2 ya. Pilih salah satu paragraf lalu baca dalam bahasa Sunda dan bahasa Indonesianya. Ketiga, rekam hasil bacaan anak-anak lalu kirimkan ke link yang akan Ibu share ya. Ini tugasnya tidak usah terburu-buru ya, tetapi dikerjakan. Dari sekian tugas yang kalian kirim 6A dan 6B, Ibu sudah mengirimkan ke wali kelas kalian. Tugas kemarin-kemarin yang belum Ibu harapkan dikerjakan ya. Ini batasnya tidak harus hari ini, boleh sampai hari Minggu ya. Ya, Ibu tunggu. Semoga anak-anakku makin mahir mempelajari bahasa Sunda ya, mempelajari budaya daerah ya. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.